Di cerita sebelumnya, faksi Taiksu dan juga faksi Roh Bintang bekerja sama untuk mencoba melawan Master Yutian. Dan dengan sangat santai Master Yutian malah menantang mereka berempat untuk langsung menyerang dan tidak terlalu banyak bicara. Yang seketika itu membuat ketiga penetua itu secara serentak menyerang Master Yutian dengan senjatanya. Namun Master Yutian lebih dulu mengeluarkan fluktuasi energi berbentuk naga dan mengarahkannya kepada mereka bertiga. Yang membuat Yuanzi yang berada di sisi lain terkesima sembari berkata, "Aku tidak mengira Master juga dapat mempraktikkan teknik dari klan naga." Dan kini terlihat serangan fluktuasi energi berbentuk naga itu telah membuat ketiga penetua itu terpental tanpa adanya perlawanan. Sembari menahan rasa sakit di tubuhnya, Shen King berkata, "Su Zhang, ini adalah area faksi Taiksu, apa kau tidak memiliki formasi khusus di tempat ini?" Dan menurut Patriark Taiksu dia memerlukan ribuan batu spiritual kelas tinggi untuk memulai formasi khusus itu. Yang membuat Shen King merasa cukup terkejut karena harus mengeluarkan begitu banyak sumber daya untuk mengaktifkan sebuah formasi. Namun di saat bersamaan Master Yutian berjalan mendekati mereka sembari menawarkan biaya keselamatan masing-masing dari mereka adalah 100.000 batu spiritual kelas tinggi. Yang seketika itu membuat Shen King merasa cukup kesal dengan sikap Patriark Taiksu sembari berkata, "Sungguh sia-sia, pantas saja faksi Taiksu tidak mengalami peningkatan meskipun memiliki orang suci dari klan dewa." Di saat bersamaan Master Yutian menatap ketiga muridnya sembari berkata, "Penetua itu terluka cukup parah, kalian bisa mengatasinya sendiri." Dan dengan dipenuhi semangat Lu Sheng, Qi Luo dan Gao Ao berterima kasih kepada Master Yutian karena diberi kesempatan untuk membalas dendam. Dan di dalam benaknya Qi Luo bergumam, "Master memiliki kekuatan untuk menghapuskan mereka. Tapi dia lebih memilih kita untuk menyalurkan emosi kita. Dia memang orang yang sangat bijaksana." Ketika Gao Ao mulai mendekatinya, Shen King berkata, "Saat kau masih kecil aku pernah memelukmu dengan erat. Jadi lepaskan aku. Kota suci Roh Bintang jauh lebih kaya daripada puncak lotus. Jika kau mengandalkan domain suci nebula kau akan bisa menjadi orang suci berikutnya." Di sisi lain terlihat Master Yutian hanya memasang ekspresi muramnya sembari bergumam, "Bahkan sekarang kau masih mencoba untuk menipu." Dengan sangat serius Gao Ao berkata, "Meskipun kau pernah memelukku, apa kau lupa di saat kau menghancurkan klan dewa? Semua yang telah kau lakukan harus dibayar secara setimpal." Dan di saat itu juga dengan secepat kilat Gao Ao menebaskan pedangnya ke tubuh Shen King sehingga membuatnya langsung kehilangan nyawanya. Dan di sisi lain terlihat Lu Sheng juga telah menancapkan pedangnya ke tubuh salah satu penetua faksi Roh Bintang sehingga membuatnya berakhir hanya dalam sekejap. Dan kini yang tersisa hanyalah Patriark Taiksu yang berlutut di hadapan Qi Luo sembari berkata, "Orang suci Qi Luo, aku telah jahat kepadamu selama bertahun-tahun tapi anakku sangat menyukaimu. Aku tidak pernah memaksamu melakukan apapun tapi leluhurlah yang bertanggung jawab atas semua itu." Di sisi Su Yun hanya bisa berekspresi kesal sembari dia bergumam, "Orang tua satu ini masih saja ingin menjatuhkanku." Dan dengan sorot mata yang tajam Qi Luo berkata, "Ada yang aneh dengan nadi itu, apa kau tidak menyadarinya?" Dengan sangat terkejut Patriark Taiksu berkata, "Apa yang orang suci katakan? Bagaimana aku bisa tahu jika Anda telah menggantinya dengan nadi ayam?" Lalu Qi Luo membalasnya dengan berkata, "Bagaimana bisa kau tidak menyadarinya begitu lama? Tanpa izinmu, bagaimana bisa ada ayam berkeliaran di tempat terlarang? Kau memang telah berniat untuk memonopoli semuanya." Namun Patriark Taiksu masih saja mencoba untuk tidak mengakuinya dan malah bertanya tentang apa yang dimaksud oleh Qi Luo. Kemudian Qi Luo kembali berkata, "Selain tentang ayam, kau juga menambahkan sesuatu kepada ramuan dan berniat menggunakan tanganku untuk menyingkirkan leluhur. Dengan semua itu kau bisa tenang duduk di singgasana menggantikan leluhur. Dan memaksaku untuk menikah dengan anakmu untuk membuat ramuan." Di sisi lain terlihat Su Yun hanya bisa menangis ketika mendengar kisah mengharukan yang diceritakan oleh Qi Luo. Namun Patriark Taiksu masih saja tidak mengakuinya dan dia berkata bahwa dia sama sekali tidak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Qi Luo. Sembari menyiapkan pedangnya dan dengan sangat tegas Qi Luo berkata, "Tidak peduli apa kebenarannya, selama kau mengetahuinya kau pantas untuk dihilangkan." Yang seketika itu membuat Patriark Taiksu merasa cukup ketakutan sembari dia mencoba untuk membela dirinya. Namun Qi Luo sama sekali tak mendengarkannya dan dia pun segera menebaskan pedangnya ke tubuh Patriark Taiksu hingga membuatnya kehilangan hidupnya.
Sembari menatap jasad dari Patriark Taiksu, Qiu Luo berkata, "Aku sebagai orang suci dari klan dewa, mewakili seluruh klan dewa yang tersisa. Dendam kita telah terbalaskan, dan di saat bersamaan sebuah energi yang menggebu-gebu secara perlahan keluar dari dalam tubuh Qiu Luo yang membuatnya merasa cukup terkejut. Dan menurut Master Yutian yang melihatnya hal itu dikarenakan balas dendam mereka telah tersampaikan yang membuat kultivasinya akan segera menerobos. Bahkan Gao Hao juga mulai mengeluarkan energinya yang membuatnya juga akan mengalami terobosan dan Yuanzi hanya bisa memandangnya. Namun terlihat hanya mereka berdua yang akan menerobos dan Lu Sheng hanya tertawa tipis sembari dia berkata, "Ini sungguh memalukan, aku saja yang tidak mengalami terobosan." Kemudian kini berpindah di kota Lembah Raja Obat, tepatnya di balai pertemuan Lembah Raja Obat. Dan terlihat Yuan Xiao sedang melakukan pertemuan dengan para penetua dan dia memulainya dengan berkata, "Bagaimana situasi di dalam Lembah Raja Obat akhir-akhir ini?" Lalu Yuan Xiao meminta penetua Ling untuk memberikan laporan kepadanya. Dan penetua Ling mulai menjelaskan bahwa penetua Luo dari penegak hukum akhir-akhir ini sering berhubungan dengan faksi King Yun. Dia curiga penetua Luo akan memberontak dan bekerja sama untuk menyerang puncak Lotus. Yang seketika membuat Qiu Luo bertanya apakah benar faksi King Yun. Dan penetua Ling kembali menjelaskan bahwa faksi King Yun adalah tempat di mana Master Yutian mengubah pemakaman Tuan Muda menjadi penghormatan bagi Raja Obat Wang Heng. Dan setelah mendengarnya dengan sangat tegas Yuan Xiao meminta penetua untuk segera menyingkirkannya. Kemudian penetua lain memberikan laporan bahwa pada bulan lalu di pengobatan gratis ada 2 orang pengacau yang menuduh kita memberikan obat yang salah. Dia menghabisi peliharaannya sendiri dan meminta Lembah Raja Obat untuk membayar sebesar 5.000 batu spiritual kelas tinggi. Dan penetua Ling ikut menimpali dengan berkata bahwa dia baru mengingat bahwa mereka bukanlah dokter hewan. Lalu penetua itu melanjutkan laporannya bahwa setelah diselidiki hewan itu hanyalah kelinci liar biasa. Bahkan mereka memanggangnya setelah kembali ke kediamannya. Tanpa berpikir panjang Yuan Xiao meminta para penetua untuk menyingkirkan 2 orang itu. Lalu penetua lainnya memberikan laporan jika murid dari salah satu orang suci sebelumnya yang bernama Yi Yao keluar dari pengasingan dan mengetahui jika Lembah Raja Obat mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia bahkan telah mengetahui jika ketiga orang suci telah dihilangkan oleh Kaisar Iblis Yutian. Lalu salah satu penetua itu bertanya, lalu apa yang menjadi masalahnya? Dan penetua lainnya mulai menjelaskan jika dalam kemarahannya dia mengajak bertaruh semua murid bahwa masternya masih hidup. Namun tidak hanya kehilangan kekayaannya, bahkan dia juga dipenjarakan oleh balai penegak hukum karena memiliki utang yang besar. Setelah mendengarnya hanya membuat para penetua lainnya tertawa dengan kekonyolan yang dilakukan oleh murid dari orang suci sebelumnya. Namun secara tiba-tiba Yuan Xiao malah berteriak meminta agar para penetua juga menyingkirkan Yi Yao. Yang seketika itu membuat para penetua sangat terkejut dengan keputusan Yuan Xiao. Tanpa rasa bersalah Yuan Xiao malah bertanya tentang apa ada yang salah dengan keputusannya. Dengan keterkejutan yang masih belum berhenti penetua Ling berkata, "Bagaimana bisa kau menganggap nyawa manusia seperti sebuah hewan?" Dan penetua lainnya mencoba untuk menenangkan penetua Ling yang sangat frustasi. Dan di dalam benaknya dia hanya bisa bergumam, pendidikan macam apa yang telah ditanamkan kepada bocah ini. Kemudian kini beralih ke tempat Master Yutian berada. Dengan wajah yang mulai lemas Master Yutian bertanya apakah metode ini yang aku ajarkan kepada kalian sebelumnya. Dan dengan dipenuhi semangat Yuanzi menjawabnya dengan berkata, "Hancurkan semua musuh yang menghalangi jalan tanpa tersisa." Di sisi Lu Sheng dan Qiu Luo juga ikut menimpali dengan berkata, "Jika menyelesaikan masalah dengan masalah pasti masalahnya akan benar-benar hilang." Setelah mendengar perkataan mereka Master Yutian hanya bisa berekspresi muram sembari bergumam. "Sekarang aku tahu alasan mengapa puncak Lotus dikepung banyak faksi." Lalu Master Yutian berkata, "Sekarang aku telah melupakan hal yang kukatakan sebelumnya. Apa kalian mendengarnya?" Dengan berekspresi datar Gao Hao dan Yuanzi berkata bahwa dia akan menuruti apapun yang dikatakan oleh masternya. Dan kini ternyata Master Yutian telah berada di Lembah Raja Obat dan memasuki balai pertemuan bersama Qiu Luo dan juga Lu Sheng. Yang seketika itu membuat Yuan Xiao merasa sangat senang ketika melihat masternya telah datang untuk menghampirinya. Lalu Master Yutian bertanya tentang apa yang baru saja mereka diskusikan. Namun di saat bersamaan penetua Ling berpamitan jika dia akan menyingkirkan beberapa orang dari sekarang.
Yang seketika itu membuat Master Yutian kembali berekspresi muram sembari dia berkata, Yutian, hal apa yang telah kau ajarkan kepada semua muridmu? Kemudian Master Yutian mulai menyelesaikan masalah mereka satu persatu dengan memberikan para penetua berbagai pencerahan atas permasalahan yang sedang mereka hadapi dan para penetua itu dengan seksama memperhatikan dan mencatat semua yang dikatakan oleh Master Yutian. Dan kini yang tersisa hanyalah masalah dari penetua Luo dari Balai Penegak Hukum, dan dengan sangat tegas Master Yutian meminta agar mereka segera menyingkirkannya, dan penetua itu segera menjalankan perintah yang diberikan oleh Master Yutian. Setelah semua masalahnya terselesaikan, Yuan Xiao berlari memeluk masternya sembari berkata, Aku tahu Master pasti akan melakukan semua hal ini. Sembari mengelus hidung Yuan Xiao, Master Yutian berkata, Saat menghadapi keadaan darurat kau harus tetap bersikap bijaksana. Masih ada banyak hal yang perlu kau pelajari. Sembari tersenyum penuh kesenangan Yuan Xiao menjawabnya dengan berkata, Baiklah, aku akan bertanya apapun kepada guru sebelum melakukan sesuatu di masa depan. Di saat bersamaan Gao Ao ikut menimpali dengan berkata, Aku sudah beberapa bulan tidak bertemu denganmu, tapi sekarang kau telah terlihat sebagai pemimpin yang begitu agung. Dan dengan penuh kesenangan Yuan Xiao menyambut kedatangan para seniornya. Namun ketika melihat Qiu Luo, Yuan Xiao merasa cukup terkejut dan bertanya tentang siapakah itu. Lalu Qiu Luo mulai memperkenalkan dirinya sebagai Gao Qiu Luo yang merupakan adik perempuan dari Gao Ao. Yang seketika itu membuat Yuan Xiao merasa sangat senang dan berkata bahwa dia pernah mendengar Qiu Luo dari surat yang dikirim oleh Gao Ao. Dan kini mereka berdua terasa memiliki hubungan lebih dekat daripada siapapun. Dan dengan dipenuhi semangat Yuan Xiao berkata bahwa mereka selalu bergantung kepada Master Yutian dalam melakukan hal apapun. Yang membuat Master Yutian hanya terdiam sembari bergumam. Gadis kecil ini agak sadar diri. Lalu Qiu Luo menimpalinya dengan berkata, Master dan murid memang harus saling mengandalkan, tapi meskipun Master Yutian membantumu, yang menanggung semua masalah di lembah Raja Obat adalah dirimu sendiri. Lalu Qiu Luo bertanya kepada Master Yutian, apakah dia mengingat tentang perkataannya bahwa dia ingin mengatakan sesuatu kepada para senior setelah perjamuan. Dan Master Yutian berkata bahwa dia mengingatnya. Kemudian dengan penuh keyakinan Qiu Luo berkata bahwa dia berniat akan membangun lembah para dewa dari klan dewa yang telah hancur. Yang seketika itu membuat Lu Sheng dan juga Gao Ao sangatlah terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Qiu Luo. Lalu Gao Ao berkata jika saat ini klan dewa sama sekali tidak memiliki wilayah bahkan sumber daya. Sangat berbeda dengan lembah Raja Obat. Namun Master Yutian berkata agar mereka tidak mengkhawatirkan tentang masalah itu. Yang membuat Gao Ao bertanya tentang apakah ada acara yang dimiliki oleh Master Yutian. Kemudian Master Yutian menjelaskan karena faksi Taiksu dan faksi Roh Bintang telah menyebabkan lembah para dewa hancur. Sangat masuk akal jika kita mengambil sumber daya mereka dan membangun kembali klan dewa. Belum lagi nadi Qiu Luo yang sangat berharga, semuanya bisa dianggap sebagai sebuah hutang. Ucap Master Yutian dengan penuh ketegasan, yang seketika itu membuat Qiu Luo merasa tersentuh dengan apa yang telah dikatakan oleh Master Yutian. Di saat bersamaan Gao Ao ikut menimpali dengan berkata, saat ini para petinggi dari faksi Taiksu dan faksi Roh Bintang telah menghilang. Bahkan mereka juga masih memiliki hutang 10 juta batu spiritual kelas tinggi kepada Master. Dan Master Yutian ikut menimpali dengan berkata, sekarang kita telah memiliki sumber daya. Tapi di manakah letak kampung halaman dari klan dewa? Lalu Lu Sheng menjelaskan jika saat itu kampung halaman klan dewa diambil alih oleh faksi roh surgawi dengan dalih merawatnya dengan dijaga sangat ketat. Bahkan aku saja tidak mampu menyelinap ke area itu. Namun menurut Master Yutian, ada sebuah metode yang harus digunakan agar mereka bisa mengambil alih tempat itu. Yang seketika itu membuat Lu Sheng merasa cukup terkejut dan bertanya tentang metode apa yang dimaksud oleh Master Yutian. Dan dengan sorot mata yang tajam Master Yutian menjelaskan jika metode itu adalah dengan cara bertarung. Yang seketika itu membuat Lu Sheng, Gao Ao dan juga Qiu Liu sangat terkejut dengan perkataan Master Yutian. Tanpa berlama-lama Master Yutian segera mengajak mereka untuk melihat apa yang dilakukan oleh faksi roh surgawi di lembah para dewa. Dan dengan dipenuhi semangat mereka bertiga segera mengikuti Master Yutian. Di sisi lain terlihat Yuan Xiao yang bertanya kepada Yuanzi apakah dia tidak ikut serta dengan mereka. Dan Yuanzi berkata jika dia tidak bisa meninggalkan puncak lotus dalam waktu yang lama.
Karena Master membawa orang sekarat dari faksi Roh Bintang sebelumnya, jadi dia harus kembali dan merawatnya. Dengan sedikit rasa penasaran Yuan Xiao bertanya apakah seniornya juga merasakan apa yang dia rasakan. Dan menurut Yuanzi dia juga merasakannya, bahkan dia sangat menyukai masternya yang saat ini. Dan pada akhirnya mereka berdua pun saling berpelukan sembari Yuan Xiao berkata, "Aku juga sama, jadi kakak senior bersabarlah lebih dulu. Pasti master juga akan menegakkan keadilan untukmu." Dan Yuanzi menjawabnya bahwa dia juga mengerti tentang hal itu. Kemudian kini beralih di dalam wilayah faksi King Yun dan tepatnya berada di dalam ruang pertemuan yang terlihat ada beberapa penetua faksi lain yang berkumpul di tempat itu. Kemudian salah satu penetua wanita itu membuka pembicaraan dengan berkata, "Karena saat ini kita bertemu di tempat ini secara diam-diam, jadi mari kita berbicara secara terus terang." Lalu salah satu penetua lainnya berkata, "Sekarang di domain kota suci, 3 faksi yaitu faksi King Yun, faksi Taiksu, dan faksi Roh Bintang semuanya telah mengalami bencana. Yutian pasti tidak akan berhenti sampai di sini." Setelah itu penetua klan naga berkata, "Bukan rahasia lagi jika faksi naga memiliki masalah dengan murid keduanya yaitu Yuanzi." Kemudian kembali ke puncak lotus dan terlihat Feng Yingyan yang telah kembali tersadar dan dia bertanya ketika melihat ada seseorang yang datang ke dalam ruangannya. Dan ternyata seseorang itu adalah Yuanzi yang berkata, "Tempat ini adalah puncak lotus. Master Yutian membawamu kembali dari kota suci Roh Bintang. Feng Ling telah menghilang dan Master telah membantumu keluar dari kutukan dan aku adalah murid keduanya." Yuanzi, lalu Feng Yingyan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Dan dia ingin tetap tinggal di puncak lotus sebagai penjaga untuk membalas kebaikan Master Yutian. Menurut Yuanzi, Feng Yingyan bisa mengatakan keinginannya kepada Master Yutian sendiri. Namun saat ini Master Yutian masih berada di lembah para dewa dan akan kembali besok. Namun terlihat Feng Yingyan yang merasa cukup terkejut setelah dia mendengar tentang lembah para dewa. Yang membuat Yuanzi bertanya apakah ada yang aneh di dalam tempat itu. Menurut Feng Yingyan tidak ada yang salah di tempat itu dan dia malah memuji Yuanzi sebagai wanita terbaik di dunia yang pernah dia temui. Kemudian kini berpindah di lembah para dewa yang memiliki aura kegelapan yang sangat pekat dan terlihat Master Yutian beserta keempat muridnya yang lain telah berada di tempat itu. Ketika merasakan aura di sekitarnya, Master Yutian berkata, "Sungguh aura kegelapan yang mengerikan, setidaknya telah ada 1.800 jiwa yang dikorbankan untuk membentuk aura ini." Di sisi Qiuluo terlihat cukup kebingungan sembari bertanya tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang dari faksi roh surgawi berada di lembah para dewa. Bahkan penjagaan di tempat itu sangatlah ketat hingga melibatkan puluhan penjaga. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.